teman-teman, perkenalkan nama saya Prasyo Gelix Kaingat, mahasiswa keperawatan UNPI semester 5. Di sini saya akan mempromosikan tentang halusinasi. Yang pertama, definisi halusinasi. Halusinasi adalah kesan, respon, dan pengalaman sensori yang salah. Halusinasi adalah gangguan atau perubahan persepsi di mana klien mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Suatu penerapan panca indera tanpa ada rangsangan dari luar, suatu penghayatan yang dialami, suatu persepsi melalui panca indera tanpa stimulus ekstern atau persepsi palsu. Apa sih yang menyebabkan halusinasi? Gangguan persepsi sensori. Halusinasi sering disebabkan karena panik, stres berat yang mengancam ego yang lemah, dan isolasi sensori, menarik diri. Isolasi sosial merupakan keadaan di mana individu atau kelompok mengalami dan merasakan kebutuhan atau keinginan untuk meningkatkan keterlibatan dengan orang lain, tetapi tidak mampu untuk membuat kontak. Sedangkan usaha menghindar dari interaksi dan berhubungan dengan orang lain, individu merasa kehilangan hubungan akrab, tidak mempunyai kesempatan dalam berpikir, berperasaan, berpersepsi, dan selalu ada kegagalan. Ada berapa sih jenis-jenis halusinasi? Yang pertama, halusinasi pendengaran. Mendengar suara atau kebisingan, paling sering suara orang. Suara terbentuk kebisingan yang kurang jelas sampai kata-kata jelas berbicara tentang klien. Bahkan sampai pada percakapan lengkap antara dua orang yang mengalami halusinasi. Pikiran yang terdengar di mana klien mendengar perkataan bahwa klien disuruh untuk melakukan sesuatu kadang dapat membahayakan. Yang kedua, halusinasi penglihatan. Stimulus visual dalam bentuk kilatan cahaya, gambar geometris, gambar kartun, bayangan yang rumit atau kompleks. Bayangan biasanya menyenangkan dan menakutkan seperti melihat monster. Yang ketiga, halusinasi peraba. Mengalami nyeri atau ketidaknyamanan tanpa stimulus yang jelas, rasa tersetrum listrik yang datang dari tanah, benda mati atau orang lain. Keempat, halusinasi penciuman. Mencium bau-bau tertentu seperti bau darah, urin, feses, umumnya bau-bau yang tidak menyenangkan. Halusinasi penghirupan sering akibat stroke, tumor, kejang, atau demensia. Halusinasi pengecapan. Merasa mengecap rasa seperti rasa darah, urin, atau feses. Yang keenam, halusinasi kinestesik. Merasakan fungsi tubuh seperti aliran darah di vena atau arteri, pencernaan makan, atau pembentukan urin. Bagaimana sih mengetahui tanda dan gejala? Tanda dan gejala halusinasi ada beberapa. Yang pertama, berbicara sendiri, senyum sendiri, ketawa sendiri, menggerakkan bibir tanpa suara, mencuriga dan bermusuhan, pergerakan mata yang cepat, menarik diri dari orang lain, berusaha untuk menghindari orang lain, perilaku panik, ekspresi muka yang tegang, tampak tremor atau berkeringat, mudah tersinggung, jengkel, dan marah, perhatian dan lingkungan yang kurang, tidak dapat membedakan realita, bertindak merusak diri, lingkungan, dan orang lain, diam, rentan perhatiannya beberapa detik dan beberapa menit bisa berubah. Bagaimana sih cara mengontrol halusinasi? Ada beberapa cara mengontrol halusinasi, yaitu menghardik halusinasi adalah cara mengendalikan diri terhadap halusinasi dengan cara menolak halusinasi yang muncul. Bila klien mendengar suara-suara yang muncul atau melihat bayangan, caranya yaitu menutup mata atau menutup telinga apabila mendengar suara-suara, dan yakinkan dalam hati bahwa suara-suara itu tidak nyata. Bayangan adalah bayangan dan suara itu tidak ada. Terima kasih, itulah promosi tentang halusinasi dari saya. Apabila
Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Kiranya program studi nurse dapat mencetak perawat yang profesional dan berkompeten di bidangnya, serta memiliki etika dan moral yang baik dan bertanggung jawab, juga dapat bersaing secara global maupun internasional dan selalu menjaga nama baik alma mater